Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Tatskira Amalia dengan nomor induk mahasiswa 1921042010 dari kelas S101. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan materi mengenai Undang-Undang Jasa Konstruksi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan beberapa hal mengenai Undang-Undang Jasa Konstruksi. Yang pertama yaitu mengenai tujuan dari Undang-Undang Jasa Konstruksi. Yang kedua yaitu makna dasar dari Undang-Undang Jasa Konstruksi. Yang ketiga, sejauh mana peran mahasiswa dan masyarakat dalam pelaksanaan Undang-Undang Jasa Konstruksi. Yang keempat yaitu menganalisis dengan menggunakan teknik analisis SWOT mengenai adakah ruang yang memungkinkan adanya celah pada Undang-Undang Jasa Konstruksi. Yang pertama yaitu mengenai tujuan dari Undang-Undang Jasa Konstruksi. Penyelenggaraan jasa konstruksi bertujuan untuk, yang pertama, memberikan arah pertumbuhan dan perkembangan jasa konstruksi untuk mewujudkan struktur usaha yang kukuh, andal, berdaya saing yang tinggi, dan hasil jasa konstruksi yang berkualitas. Yang kedua, mewujudkan ketertiban penyelenggaraan jasa konstruksi yang menjamin kesetaraan kedudukan antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam menjalankan hak dan kewajiban, serta meningkatkan kepatuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, mewujudkan peningkatan partisipasi masyarakat di bidang jasa konstruksi. Keempat, menata sistem jasa konstruksi yang mampu mewujudkan keselamatan publik dan menciptakan kenyamanan lingkungan terbangun. Yang kelima, menjamin tata kelola penyelenggaraan jasa konstruksi yang baik. Yang keenam, menciptakan integrasi nilai tambah dari seluruh tahapan penyelenggaraan jasa konstruksi. Selanjutnya itu mengenai makna dasar dari Undang-Undang Jasa Konstruksi. Makna konsep dasar dari Undang-Undang Jasa Konstruksi sendiri diambil dari penjelasan latar belakang terbitnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, di mana pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sesuai dengan tujuan pembangunan tersebut, maka kegiatan pembangunan fisik dan non-fisik memiliki peran yang penting bagi kesejahteraan masyarakat. Sektor jasa konstruksi merupakan kegiatan masyarakat dalam mewujudkan bangunan yang berfungsi sebagai pendukung atau prasarana aktivitas sosial ekonomi kemasyarakatan. Selanjutnya itu materi mengenai sejauh mana peran mahasiswa dan masyarakat dalam pelaksanaan Undang-Undang Jasa Konstruksi. Peran masyarakat umum dan masyarakat jasa konstruksi diatur sebagai berikut. Yang pertama mengenai hak dan kewajiban masyarakat. Adapun hak masyarakat yang pertama melakukan pengawasan untuk mewujudkan tertib pelaksanaan jasa konstruksi. Yang kedua, memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang dialami secara langsung sebagai akibat penyelenggaraan pekerjaan konstruksi. Adapun kewajiban masyarakat yang pertama menjaga ketertiban dan memenuhi ketentuan yang berlaku di bidang pelaksanaan konstruksi. Yang kedua, turut mencegah terjadinya pekerjaan konstruksi yang membahayakan kepentingan umum. Selanjutnya itu mengenai penyelenggaraan peran masyarakat jasa konstruksi atau masyarakat yang mempunyai kepentingan atau kegiatan yang berhubungan dengan usaha pekerja konstruksi. Yang pertama, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Yang kedua, membahas dan merumuskan pemikiran arah pengembangan jasa konstruksi nasional. Yang ketiga, mendorong tumbuh dan berkembangnya peran pengawasan masyarakat. Yang keempat, memberikan masukan kepada pemerintah dalam merumuskan pengaturan, pemberdayaan, dan pengawasan. Yang terakhir, peran mahasiswa sendiri yaitu agar lebih memahami pelaksanaan jasa konstruksi dengan baik yang berpatokan dari Undang-Undang Jasa Konstruksi. Hal itu bisa didapatkan dengan cara menempuh ilmu tersebut dengan pendidikan yang tinggi agar dapat lebih mengerti dan ikut berperan serta dalam pelaksanaan jasa konstruksi. Yang terakhir yaitu mengenai adakah ruang yang memungkinkan adanya celah dalam Undang-Undang Jasa Konstruksi menggunakan teknik analisis SWOT. Yang pertama, strength atau kekuatan.
Penggunaan jasa bertanggung jawab atas biaya jasa konstruksi sesuai dengan kesepakatan dalam kontrak kerja konstruksi. Biaya jasa konstruksi tersebut dapat bersumber dari berbagai pihak dari pemerintahan pusat, pemerintahan daerah, badan usaha, dan atau masyarakat, di mana tanggung jawab atas biaya jasa konstruksi dibuktikan dengan kemampuan membayar biaya dan komitmen atas pengusahaan produk jasa konstruksi yang didukung dengan jaminan melalui perjanjian kerjasama. Yang kedua yaitu mengenai weakness atau kelemahan. Dalam penyelenggaraan jasa konstruksi yang tidak memenuhi standar, seperti metode konstruksi pekerjaan yang sering tidak efektif dan efisien, membuat pekerjaan sering terlambat dan kurang sesuai dengan kesepakatan. Juga tidak adanya quality control yang dimiliki sehingga tolak ukur atau batasan dalam mutu pekerjaan yang tidak baik. Yang ketiga yaitu opportunity atau peluang. Pemerintahan pusat memiliki tanggung jawab yaitu meningkatkan kompetensi, profesionalitas, dan produktivitas tenaga kerja konstruksi nasional, kualitas penggunaan material dan peralatan konstruksi, serta teknologi konstruksi dalam negeri. Pemerintahan juga memiliki wewenang dalam mengembangkan kontrak kerja konstruksi yang menjamin kesetaraan hak dan kewajiban antara penggunaan jasa dan penyedia jasa. Mendorong digunakannya alternatif penyelesaian sengketa penyelenggaraan jasa konstruksi di luar pengadilan. Yang terakhir yaitu threats atau ancaman. Adanya pemutusan kontrak kerja konstruksi yang timbul akibat tidak dapat terpenuhinya kewajiban salah satu pihak, keadaan memaksa, memuat ketentuan tentang kejadian yang timbul di luar kemauan dan kemampuan para pihak yang menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak. Perlindungan terhadap pihak ketiga selain para pihak dan pekerja, memuat kewajiban para pihak dalam hal terjadi sesuatu peristiwa yang menimbulkan kerugian atau menyebabkan kecelakaan dan atau kematian, dan jaminan atas risiko yang timbul dan tanggung jawab hukum kepada pihak lain dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi atau akibat dari kegagalan bangunan. Sekian dari penjelasan saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.